Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Podcast Insight bersama aku Brigita Permatajaya dari Angkatan 22. Hari ini aku ditemenin sama tamu spesial, kakak tingkat aku sendiri. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maria Cornelia Nevada dari jurusan Matematika Angkatan 21. Nah, hari ini kita mau membahas program yang baru kakak kelarin nih, MSIB ya. Wah. Nah, aku mau nanya nih Kak, sebelum kita membahas MSIB itu apa sih sebenarnya? Jadi secara singkatnya MSIB itu kan singkatan dari Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Jadi MSIB ini merupakan acara magang dan juga studi independen yang diadakan oleh pemerintah, di mana kita itu bisa melakukan magang dan juga studi independen bersama perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan Kemendikbud. Nah, keuntungan dari MSIB itu apa menurut kakak? Nah, banyak banget nih keuntungan dari mengikuti MSIB. Yang pertama itu pastinya kalau kita ngomongin soal magang, kita itu bisa mendapat yang pasti pengalaman ataupun pengalaman kerja secara profesional, di mana kita itu bisa terjun langsung ke lapangan dan juga mengetahui kira-kira pekerjaan ini tuh gimana ya secara kita merasakan secara langsung gitu. Kemudian yang kedua ada memperluas relasi dan juga networking, di mana saat MSIB ini kita bisa ketemu banyak mentor-mentor keren, banyak orang-orang yang sudah berpengalaman yang bisa mendidik kita secara langsung gitu. Sebenarnya nih Kak, kan yang MSIB ini nggak cuma dari Unpar. Betul. Nah, nanti pas kakak ditaruh di divisi apa nih di perusahaannya, itu tuh bareng sama anak-anak kuliah lain yang setara sama setara sama angkatan kakak, atau kakak bisa ditaruh di divisi yang atasannya tuh kayak lebih senior jauh gitu atau setara. Nah, jadi kalau mengenai hal tersebut, MSIB itu dibuka dari semester 5 sampai 8 setahu aku. Dimana kalau selama kalian berada di rentang semester tersebut, kalian bisa mengikuti program MSIB atau mendaftarkan diri. Kemudian nanti juga ditempatkan di divisi atau departemen mananya, itu bakal kembali lagi ke background ataupun pengalaman kalian. Dimana kalian juga ada beberapa perusahaan itu yang memiliki requirement khusus. Misalnya divisi ini cuma bisa dari jurusan matematika, jurusan IT gitu. Nanti kita mendaftar ke sana. Kemudian ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan langsung ke membuka lowongannya itu langsung ke departemen tersebut gitu. Misalnya departemen IT, nanti yang bisa mendaftar itu cuma dari jurusan tertentu gitu. Dan juga ada beberapa perusahaan yang open tuh semua jurusan, dimana nanti kalian bakal di-filter lagi dari background ataupun pengalaman jurusan kalian gitu. Oh, jadi kayak sesuai dengan latar belakangnya tuh apa ya? Betul. Oke. Terus kakak menjalankan program ini berapa lama? 4,5 bulan kemarin. Itu rata semua perusahaan 4,5 bulan? Betul. Semua MSIB itu semuanya jalannya selama 4,5 bulan, punya timeline yang sama. Kecuali ada beberapa yang kalau misalnya kelar duluan atau misalnya ada yang perusahaannya lebih lama selesainya, itu bisa juga. Oh, nah kenapa kakak lebih memilih untuk ikut program magang ini daripada kakak lanjut aja kuliah, ambil mata kuliah kayak biasa? Nah, pastinya karena aku tuh udah coba mata kuliah di Unpar kan, matematika, dimana aku tuh pengen coba untuk dari ilmu-ilmu dan teori yang selama ini udah aku pelajari selama 5 semester, karena kan aku kemarin menjalannya semester 6. Aku tuh pengen coba mengaplikasikan ilmu yang dan juga teori-teori yang udah aku pelajari. Kayak gimana ya kalau misalnya aku aplikasikan di perusahaan langsung gitu. Dan juga dapat pengalaman kerja profesional gitu sih. Jadi kayak udah semacam dapat sneak peek lah gimana nanti kerja tuh gimana gitu. Tapi kayak misalkan untuk orang-orang yang belum mengambil banyak mata kuliah gitu, apakah disarankan untuk MSIB? Karena kan takutnya kalau MSIB, dia selesai MSIB tapi masih banyak yang harus dia ambil gitu di kuliah. Nah, kalau itu kembali lagi ke masing-masing pribadi ya. Namun kalau saran dari aku, apalagi kita dari jurusan matematika, mungkin bisa diselesain dulu mata kuliah wajibnya gitu. Biar nanti setelah kalian MSIB itu udah nggak ada tanggungan mata kuliah yang belum keambil gitu yang wajibnya. Bener sih Kak. Terus aku mau nanya, apakah MSIB ini tuh menghambat kelulusan atau enggak? Nah, jawabannya enggak, tapi kembali lagi ke
pribadi masing-masing. Gimana kalian rencana akademisnya gimana? Kalau dari yang aku sarankan tadi, kan aku udah lulus semua mata kuliah wajibnya. Dimana kalau di Unpar tuh matematika sampai semester 5 kan? Ya. Itu udah selesai. Dimana semester 6 kalian kalau misalnya mau coba untuk MSIB itu nggak akan menghambat lulus. Cuman kecuali paling kalian nggak bakal bisa 3,5 tahun. Karena kan kalau di Unpar seminarnya harus offline kan? Ya. Gitu. Terus jadi juga kalian di Unpar, sorry motong, di Unpar juga 110 SKS kan? Baru bisa betul. seminar. Jadi kalau misalnya kalian MSIB misalnya kalian kelarin mata kuliah wajib semester 5, semester 6 kalian mau MSIB, pasti kalian nggak bisa MSIB sambil seminar kan? Bener. Karena MSIB kebanyakan tuh udah work from office, jadi nggak bisa disambil-sambil gitu kebanyakan. Namun kalau misalnya ada beberapa perusahaan yang bisa disambil, mungkin kalian bisa coba sambil seminar. Cuman cukup berat ya. Oh, jadi nggak ada aturan bahwa nggak boleh ambil MSIB dan seminar, boleh-boleh aja. Tapi gimana cara kita atur waktunya aja gitu ya? Tapi kebanyakan beberapa perusahaan minta requirement-nya kebanyakan nggak boleh sambil mengambil mata kuliah lain gitu. Jadi kembali lagi ke perusahaan yang mau kalian tuju tuh gimana. Oh, aku Jadi ngerti. rencanain baik-baik, kayak misalnya kalian pengen tetap 3,5 tahun nih, kalian mungkin bisa cari perusahaan yang bisa hybrid atau misalnya perusahaan-perusahaan yang memperbolehkan gitu, atau mungkin yang deket misalnya di Bandung gitu. Cuman kebanyakan kan kita pasti maunya perusahaan yang ternama, yang besar. Iya. Kan adanya di Jakarta kan. Nah, jadi kan nggak mungkin kalian PP Jakarta dan Bandung setiap minggu gitu, cuman buat ambil mata kuliah. Jadi menurut aku juga kalau dari saran aku kalau lagi MSIB tuh fokus aja buat magangnya biar hasil kalian juga maksimal gitu sih selama magang. Benar. Terus ya kak, kan kakak bilang kalau misalkan kita magang ini kita udah kebanyakan ke office-nya langsung. Betul. Nah, terus kan kita juga ada konsumsi nggak sih setiap harinya? Ada. Nah, aku mau nanya, ikut MSIB ini tuh mendapatkan kayak gaji atau apa gitu nggak kak? Nah, kalau dari MSIB sendiri itu kan program MSIB itu ada banyak ya. Nah, kalau dari magang sendiri itu ada namanya BBH atau biaya bantuan hidup. Dimana kalau misalnya per bulan itu kalian bakal diberikan suatu nominal. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang berbaik hati memberikan uang saku tambahan. Jadi di luar BBH kalian bakal dapat gaji lagi gitu. Nanti kalian bisa searching dan cari tahu sendiri nih mana perusahaan yang kira-kira bisa ngasih benefit lebih gitu. Oke. Nah, untuk daftar MSIB ini gimana sih kak caranya? Nah, jadi yang pertama ini tuh harus saling diskusi sama Ibu Owen selaku dia itu PIC atau penanggung jawab dari dosen koordinator MBKM. Nah, di mana nanti Bu Owen tuh bakal nge-share semacam link sosialisasi MBKM ke grup Discord. Nanti kalian bisa, kalau misalnya kalian tertarik untuk ikut MSIB, kalian daftar ke link tersebut. Nanti kalian disuruh isi kayak semacam nama, angkatan, IPK, terus kayak alasan kalian kenapa mau mengikuti MSIB gitu. Kan nanti juga kalian tuh disuruh isi pilihan program MBKM mana yang kalian mau ikuti, karena kan MBKM tuh ada magang, ada studi independen, ada pertukaran mahasiswa, ada ISMAT, terus juga ada kampus mengajar. Kemarin angkatan aku ada satu yang kampus mengajar. Oh, jadi itu kayak mengajar? Iya, bukan mengajar ke sesama kampus, tapi nanti dia mengajar ke sekolah-sekolah SD gitu. Oh, iya, aku ngerti. Seru juga ya. Nah, ini setelah kalian daftar, nanti Bu Owen bakal kayak ngumpulin di satu kelas gitu. Nanti Bu Owen yang bakal mengarahkan, kayak misalnya cara daftarnya gimana. Kita bakal diajarin cara bikin akun MBKM-nya gitu. Kalau nggak salah di kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Nanti juga dari situ Bu Owen juga bakal melakukan verifikasi ataupun kayak memberikan persetujuan kalau misalnya kita itu boleh ikut MBKM gitu. Biasanya tuh seleksinya tuh yang IPK-nya minimal berapa gitu. Jadi tuh ada seleksinya dari Unparnya dan juga dari perusahaannya. Kalau dari Unparnya tuh Bu Owen yang nanti bakal seleksi apakah anak ini boleh ikut MBKM atau enggak gitu. Oh, jadi seleksi pertama dari Unpar dulu. Kalau lolos baru lanjut ke perusahaannya. Buat dapet semacam kamu boleh ikut MBKM gitu. Oke, aku ngerti. Nah, untuk berkas-berkas yang perlu dipersiapin nih kak, itu apa aja sih? Ribet gak?
Sebenarnya berkas pendaftarannya sama kayak data diri biasa sih, kayak KTP, transkrip nilai, CV, terus portofolio buat kalian yang mungkin tertarik di bidang kreatif gitu. Kemudian setahu aku dulu ada yang kayak asuransi gitu ya. Karena kan kalau MBKM tuh takutnya kenapa-napa, jadi ada suruh masukin kartu asuransi atau gimana. Kemudian juga ada disuruh bikin tabungan bank mandiri ya, karena nanti BBH-nya akan disalurkan lewat bank tersebut gitu. Oh, I see. Oke, terus untuk perusahaannya kita tuh bisa milih sendiri atau dari program MSIB-nya udah menyediakan perusahaan apa aja yang bisa kita ambil? Nah, jadi nanti di websitenya Kampus Merdeka itu udah disediakan kayak misalnya untuk MSIB kalian pengen ada beberapa perusahaan yang emang sudah bermitra sama Kampus Merdeka. Contohnya itu kayak misalnya kalian mau daftar ke Prudensial atau misalnya Astra, itu nanti udah ada listnya di MSIB. Nanti kalian bisa pilih maksimal itu satu orang 22 lowongan. Jadi kalian bisa ngajuin sebanyak 22 kali ke perusahaan yang tersedia gitu. Oh, jadi kita punya chance 22 kali? Ya, maksudnya 22 kali mendaftar. Oh, Pengajuan kalau misal kita ngelamar ke perusahaan tersebut gitu. oh, tunggu deh, berarti 22 kali ini maksudnya mendaftar ke 22 perusahaan? Oh, 22 perusahaan? 22 posisi. Oh. Misalnya kalian pengen daftar ke Unilever, ada Ya. departemen supply chain, ada departemen apalagi finance, itu kalian bisa daftar gitu. Jadi finance 1, supply chain 1. Pokoknya 22 kali totalnya? 22 totalnya. Oh, oke. Nah, setelah kakak menjalankan MSIB-nya, kakak udah kelar kan ya? Udah. Nah, benefit apa aja sih yang kayak kakak dapetin dan kakak rasain selama program ini? Pastinya pengalaman kerja yang real life nyata profesional itu, kemudian juga dari karena program MBKM kali ya. Apa yang membedakan program MBKM sama magang biasa? Kebanyakan tuh kalau program MBKM itu udah ada program-program khususnya. Kalau magang biasa itu biasanya kalian cuman bantu-bantu admin atau misalnya kayak bantu-bantu pekerja tetap. Sedangkan kalau MBKM itu biasanya punya mentor sendiri, di mana kalian tuh ada project yang harus dikerjakan, ada laporan akhir yang harus dikerjakan, di mana kalian tuh lebih terstruktur gitu loh. Kemudian juga kalian bakal dapat konversi 20 SKS seperti yang sudah saya bilang. Kemudian juga pastinya networking sih, di mana kalau misalnya kalian memberikan output yang baik atau performa yang baik selama kalian magang, biasanya kalian akan dapat tawaran dari perusahaannya kalau misalnya mau lanjut kerja di sana atau misalnya mau nggak lanjut kerja di sini, banyak tawaran lah. Oh, jadi semuanya kayak sesuai dengan output yang kita berikan ke perusahaannya? Betul. Oh, kebanyakan perusahaan kayak bisa ya ngajak kita buat lanjut nanti kerja di situ? Bisa banget. Oke, terus pasti kan teman-teman di sini pada mau nih Kak tips and trick biar mereka lulus MSIB ini. Boleh dikasih ke teman-teman tips and tricksnya apa selama pendaftaran MSIB nanti? Tips and trick mungkin persiapan diri yang pasti ya. Buat kalian yang mungkin masih maba atau misalnya masih semester awal, mungkin bisa persiapkan yang pertama pastinya IPK kalian. Tuh. Karena ada beberapa perusahaan itu minta kayak minimal IPK-nya 3,5, 3,3. Jadi itu kembali lagi ke perusahaannya. Jadi tuh kayak ya usahakan dapat IPK yang terbaik biar change kalian keterima juga lebih tinggi gitu. Kemudian kalian bisa ikut organisasi atau membuat portofolio kalian. Organisasinya nggak harus bisa aja dari himpunan, dari BEM, dari ataupun organisasi di luar, dimana kalian tuh memiliki nilai jual lebih dibandingkan kandidat-kandidat lain, karena kebanyakan emang perusahaan itu memintanya anak-anak yang aktif berorganisasi juga. Kemudian yang terakhir udah sih, kalian banyak research soal perusahaan mana nih kira-kira yang bisa ngasih benefit yang oke, programnya oke, dan juga paling cocok sama kalian pastinya, dimana kalian bisa, kalau cocok kan perusahaannya kita kerjanya juga enak. Iya. Oh iya Kak, BTW kan Unparnya di Bandung. Nah, untuk orang-orang yang misalkan tinggal di Bandung, tetapi mereka ngambil perusahaannya di Jakarta, otomatis kan mereka butuh kayak tempat tinggal gitu ya. Betul.
Nah, itu kita harus atur sendiri berarti ya? Iya, makanya tadi dikasih BBH. Oh. Itu bisa buat kalian ngekos atau makan sehari-hari gitu. Cuman emang ada beberapa perusahaan, walaupun nggak banyak, yang misalnya mereka menyediakan mes gitu, semacam tempat tinggal buat orang-orang yang dari luar Beberapa perusahaan kota. gitu ya? Tapi nggak banyak sih. Kebanyakan harus cari kos sendiri gitu. Oke. Oke Kak, thank you udah mau ngobrol sama aku. Semoga tips-tips dari Kak Maria ini berguna buat kalian semua, teman-teman yang mau daftar. Semangat dan tipsnya rajin, dan kalau bisa naikin IP kalian biar kalian bisa bersaing sama yang lain. Oke, thank you Kak. Sama-sama. Thank you udah nonton semuanya. Semangat.